Salam jumpa kembali bersama dengan saya, penginjil Calvin Renata di dalam channel Reform Legacy Academy. Saudara sekalian, kita masih akan berbicara di dalam topik Post-Reformation Dogmatics. Kali ini kita sudah sampai di dalam seri yang keempat. Kita akan berbicara tentang Natural Theology versus Supranatural Theology. Jikalau pada pertemuan ketiga kita telah berbicara tentang hubungan post-reformation dengan reformation dan juga dengan hubungan post-reformation dengan filsafat, maka kita pada kesempatan ini akan mengupas tentang hubungan natural theology dengan supranatural theology. Salah satu pergumulan di dalam masa post-reformation adalah bagaimana sebuah teologi itu harus dibangun. Karena di dalam masa post-reformation ini, salah satu pergumulan yang muncul yang menjadi perdebatan adalah tentang keberadaan apa yang disebut dengan natural theology. Nah, untuk itulah kita akan memulai membahas topik ini tentang natural theology. Apa itu natural theology? Hubungannya dengan supranatural theology apa? Dan apakah natural theology sesuatu yang layak untuk diterima dan sebagainya. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam slide yang telah saya persiapkan ini, kita akan memulai tentang definisi tentang natural theology. Jadi, apa itu natural theology? Saudara, sesuai dengan namanya, natural theology kalau kita terjemahkan artinya kira-kira ada teologi alamiah, ya, teologi yang secara natural, alami. Artinya adalah bahwa konsep yang ditawarkan oleh natural theology adalah satu teologi, satu pengenalan tentang Allah yang dibangun berdasarkan sesuatu yang bersifat alami. Nah, alami di sini adalah berdasarkan rasio pemikiran kita, ya. Juga bisa dipahami alami di dalam arti pengenalan tentang Allah melalui alam semesta. Jadi inti daripada natural theology adalah satu knowledge of God, pengenalan akan Allah yang dibangun tanpa adanya wahyu khusus dari Allah. Apakah ini sesuatu yang memungkinkan manusia bisa mengenal Allah tanpa perlu wahyu khusus dari Allah? Hanya sekedar memakai akal budi, rasio, dan melihat atau merasakan keberadaan Allah hanya berdasarkan ciptaan semesta semata-mata. Apakah natural theology ini diajarkan di dalam Alkitab? Nah, ini jadi satu pergumulan. Nah, perlu saudara ketahui bahwa natural theology ini sudah muncul jauh sebelum masa reformasi, ya. Kira-kira di dalam abad ke-12, abad ke-13, salah seorang teolog pada masa itu yang bernama Thomas Aquinas juga sangat menekankan kepada natural theology. Nah, manusia bisa mengenal Allah tanpa perlu wahyu khusus dari Allah, hanya memakai akal budi dan melihat, merasakan keberadaan Allah melalui ciptaannya, ya, alam. Nah, saudara, apa itu natural theology? Sudah saya jelaskan secara singkat, tetapi saya akan memberikan satu definisi yang pernah diberikan oleh seorang teolog di dalam masa post-reformation yang bernama Amandus Paulanus, ya. Nah, Paulanus mendefinisikan bahwa natural theology adalah satu pengenalan akan Allah, knowledge of God, yang muncul dari self-evident principle. Jadi prinsip-prinsip yang pada dirinya sendiri, ya. Atau dalam bahasa Latin disebut dengan principium secundum se notis. Melalui natural light, ya, terang alam berdasarkan human intellect, ya, akal budi manusia, berdasarkan atau menurut human mode of reasoning, cara berpikir manusia. Jadi natural theology itu ada berhubungan dengan divine things, hal-hal yang bersifat ilahi, sejauh, ya, as far as the natural light is capable of knowing. Sejauh terang daripada alam itu yang mampu kita pikirkan, yang mampu kita olah berdasarkan akal budi kita. Jadi inilah kira-kira hakikat daripada natural theology. Maka kita akan melihat apakah natural theology ini sesuatu yang bisa acceptable, diterima di dalam teologia reform. Saudara, banyak orang berkata dan mengajarkan bahwa teologia reform
menolak natural theology. Nah, tunggu dulu saudara. Kita tidak mengaminkan statement tersebut, tapi kita akan melihat apa yang akan saya jelaskan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pemikiran para reformator, kita harus tahu ya, di dalam pemikiran John Calvin, Henry Bullinger, Peter Martyr Vermigli, termasuk Wolfgang Musculus, mereka ketika menuliskan di dalam tulisan-tulisan buku mereka, termasuk di dalam Institutio daripada John Calvin, dia tidak pernah memakai istilah natural theology. Jadi kata natural theology atau teologi alami ini tidak pernah dipakai oleh kebanyakan para reformator, ya. Tetapi istilah natural theology ini baru muncul dipakai justru di dalam masa post-reformation. Salah satunya adalah di dalam tulisan Johann Henrik Alsted, ya. Di dalam bukunya Alsted itu menggunakan istilah dalam bahasa Latin theologia naturalis, ya, natural theology. Nah, meskipun saudara, para reformator tidak pernah menggunakan istilah natural theology di dalam tulisan mereka, pertanyaannya, apakah mereka tidak mengenal natural theology? Pertanyaan kedua, apakah mereka menolak natural theology di dalam konsep teologi mereka? Nah, dua pertanyaan ini penting, saudara. Sebelum masuk ke hubungan antara natural theology dengan supranatural theology, saya ingin menegaskan kembali ya, bahwa ternyata di dalam pemikiran para reformator, dalam hal ini saya memakai contoh dari tulisan John Calvin yang paling terkenal, ternyata Calvin itu sebenarnya tidak menolak konsep natural theology, meskipun dia tidak pernah menggunakan istilah tersebut di dalam bukunya. Nah, ini muncul saudara di dalam istilah yang sedikit berbeda. Kalau saudara mengikuti materi saya di dalam penjabaran tentang Institute of Christian Religion, ya, buku yang sangat terkenal itu, saudara bisa lihat di YouTube saya yang lain. Calvin itu telah menggunakan istilah yang berbeda, yaitu tentang seed of religion, ya, benih-benih agama. Kemudian dia juga menggunakan istilah sensus divinitatis. Jadi sensus itu artinya sense, divinitatis artinya divine, sense of divine, ya, perasaan keberadaan tentang kehadiran Allah. Ya, dua konsep ini menurut Calvin, seed of religion dan sensus divinitatis ini Tuhan telah tanamkan di dalam batin setiap manusia. Jadi tidak ada namanya orang yang ateis sebenarnya. Karena Tuhan telah menanamkan benih agama, telah menanamkan satu sense tentang keberadaan Allah di dalam diri manusia. Nah, dua konsep inilah sebenarnya itu berhubungan erat dengan apa yang kita bicarakan hari ini tentang natural theology, teologi alami. Jadi sebenarnya menurut Calvin, di dalam diri setiap manusia siapapun itu, ya, baik orang yang hidup di kota modern maupun hidup di pedalaman dan sebagainya, semua itu memiliki satu perasaan kehadiran tentang Allah melalui alam semesta, ya, melalui ciptaan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak bisa disangkali, saudara. Ketika manusia melihat alam semesta ini, kata Calvin, pasti manusia itu berpikir ini ada penciptanya, ini ada yang membuat, ya. Nah, ini yang muncul dia di dalam tafsiran dari Mazmur 19. Saudara, Mazmur 19 adalah salah satu mazmur yang terkenal yang berbicara tentang natural theology, meskipun kata natural theology itu tidak ada. Nah, di dalam tafsirannya dia tentang Mazmur 19 ini, dia mengatakan bahwa Daud itu merayakan, ya, bersukacita tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam karyanya, ya. Ini tentu berbicara tentang ciptaan. Saudara ingat Mazmur 19 itu berbicara langit itu menceritakan kemuliaan Allah dan hari meneruskan berita itu kepada hari, ya. Ini berbicara tentang ciptaan Allah yang memanifestasikan keberadaan Allah di dalam ciptaannya itu. Dan di dalam ini perkataan selanjutnya, ya. Dan di dalam hal yang lain Daud bersukacita dan memuliakan pengenalan akan Allah yang lebih bersinar, ya, shines more clearly in his word, lebih jelas di dalam firman-Nya. Nah, ini. Jadi
Selain Mazmur 19, saudara bisa membaca Roma pasal 1, Paulus juga berbicara di sana tentang natural theology loh. Apa yang tidak nampak pada diri Allah dapat kita lihat ya, nampak melalui apa yang Dia ciptakan di dalam alam semesta ini. Jadi saudara sekalian, apakah pertanyaannya ya, apakah Alkitab mengajarkan natural theology? Menurut saya jelas. Mazmur 19, Roma pasal 1 berbicara tentang natural theology. Dan tidak ada teolog-teolog reformator maupun post-reformation yang menyangkali hal ini, saudara. Bahwa Allah pertama-tama menyatakan dirinya itu melalui alam semesta, melalui natural, ya, melalui nature. Dengan cara yang alami, manusia itu mengenal keberadaan Allah di dalam dirinya. Nah, inilah sebabnya saudara, kalau kita membaca di dalam tulisan Richard Muller di dalam bukunya yang terkenal yang saya pakai di dalam bahan ini ya, Post-Reformation Reform Dogmatics, Muller memberikan satu statement yang menarik saudara, bahwa menurut Muller, maka Calvin, oleh sebab itu Calvin menyaksikan bukan hanya kepada keberadaan natural revelation, pewahyuan secara alami, dan kepada fakta bahwa pagan, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala, itu mengenal natural theology, ya. Tetapi bukan sekedar itu, Calvin juga berbicara tentang real possibility, kemungkinan yang sangat nyata sekali tentang sebuah natural theology of the regenerate. Artinya, natural theology ini bukan hanya dikenali oleh orang-orang yang bukan orang Kristen ya, penyembah-penyembah berhala dan sebagainya, tetapi juga bagi orang percaya. Menurut Muller, Calvin sangat percaya adanya kemungkinan yang nyata tentang natural theology, satu bentuk teologi alami dari orang yang sudah dilahirbarukan. Jadi maksudnya begini saudara, di depan tadi kan saya menjelaskan, Calvin percaya Tuhan telah menanamkan seed of religion, sensus divinitatis. Nah, itulah yang akhirnya termanifestasi di dalam kehidupan orang-orang yang pagan ya, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada kekristenan, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Itu adalah bukti nyata tentang keberadaan natural theology. Ini manusia itu selalu haus kepada Allah, mencari Allah, dan memakai alam semesta ini ya, dengan akal budinya mereka berusaha menemukan Allah. Jadi jatuh-jatuhnya nanti di dalam bentuk agama-agama di dalam dunia, penyembahan berhala dan sebagainya, itu adalah manifestasi daripada natural theology yang sudah tercemar oleh dosa. Tetapi Calvin percaya bagi orang yang sudah di dalam Kristus, natural theology ini bisa menjadi sesuatu teologi yang benar ya, natural theology of the regenerate. Nah, kita akan melihat saudara sekalian sekarang bahwa di dalam pemikiran para reformator dan post-reformation di dalam hal ini, meskipun Allah itu telah memberikan kepada kita seed of religion, sensus divinitatis dan sebagainya, sehingga manusia itu bisa berespon kepada alam dan ciptaan ini untuk mencari Tuhan, ya, untuk bereaksi kepada pewahyuan alam. Tetapi saudara lihat, di dalam natural theology ini ada dua problem utama yang ditemukan oleh para reformator dan juga post-reformation ya. Dua problem utama. Yang pertama saudara, natural theology ini tidak bisa menyelamatkan ya. Ini, jadi natural theology itu tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena natural theology itu bukan saving grace, anugerah yang menyelamatkan. Natural theology itu sekedar untuk menyatakan Allah itu ada, God does exist, ya. Keberadaan daripada natural theology ini cuma untuk menyatakan tentang keberadaan Allah. Ini loh, alam semesta ya, ada begitu teratur,
itu pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Akal budi kita itu menuntun kita untuk memahaminya demikian. Alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Dengan keteraturannya dan sebagainya, pasti ada yang membuat, ada yang mengatur, ya. Itu natural theology. Jadi natural theology sekali lagi itu didasarkan kepada natural revelation, pewahyuan secara umum, ya, general revelation. Ini problem yang kedua, yang pertama. Yang kedua sekarang saudara, natural theology itu ternyata juga tidak bisa diandalkan untuk mengenal Allah yang benar. Kenapa saudara? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Akal budi kita ini sudah tercemar dosa. Sehingga kita itu salah mentafsir alam semesta ini. Jadi tadi yang dikatakan oleh Calvin, maka muncullah agama-agama di dalam dunia, penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi natural theology memiliki satu keterbatasan, tidak mungkin lagi menuntun manusia mengenal Allah yang benar hanya dengan mengandalkan akal budi, hanya dengan melihat alam semesta ini. Itulah sebabnya saudara, natural theology ini harus ditopang melalui supranatural theology. Natural theology harus dibetulkan, dikoreksi melalui supranatural theology. Ya, teologi yang diberikan Allah secara supranatural. Supra itu berarti kan melintasi, mengatasi alam, ya, supranatural. Yaitu yang kita kenal melalui Alkitab. Nah, ini yang hubungan sedikit tentang natural theology dengan supranatural theology. Natural theology tetap ada, ya. Bahkan hingga hari ini tetap ada. Tetapi keberadaannya itu sudah tercemar oleh dosa, sehingga manusia tidak lagi bisa mengenal Allah yang benar hanya melalui natural theology. Nah, sekarang kita lihat bagaimana post-reformation melihat natural theology ini pada masa dulu hingga sekarang, ya. Saudara, tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung bahwa natural theology ini muncul di dalam 3 manifestasi penting di dalam kehidupan manusia, ya. Cuma kita tidak menyadari. Nah, sekarang saya akan berikan yang pertama, saudara. Natural theology ini termanifestasi di dalam pengalaman-pengalaman yang bersifat universal dari manusia. Dan munculnya institusi agama-agama di dalam setiap bangsa di dalam dunia ini menunjukkan a sense of the divine or divine power, ya. Jadi ini yang tadi sudah singgung juga di dalam pemikirannya John Calvin. Kemunculan agama-agama di dalam dunia ini oleh semua bangsa di dalam dunia ini, baik agama primitif maupun agama yang muncul di dalam zaman sekarang ini, itu menunjukkan adanya natural theology. Manusia itu ingin mencari Allah, mengenal Allah melalui apa yang nampak di depan mata, ciptaan, melalui akal budi dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Dan ini ada satu universal experience, ya, pengalaman yang universal. Saudara pergi ke negara manapun, saudara akan menemukan manifestasi yang mirip-mirip. Semua orang mencari Allah dengan caranya masing-masing, melalui akal budi, melalui ciptaan. Yang kedua, natural theology ini juga muncul di dalam hati nurani manusia, human conscience, ya. Jadi hati nurani manusia ini membedakan benar dan salah, boleh atau tidak dan sebagainya, itu menyaksikan satu natural law, hukum alam yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri manusia. Nah, itu bagian juga daripada natural theology, teologi alami. Jadi saudara, orang mengerti mencuri itu salah, tidak harus jadi orang Kristen, saudara. Tidak harus terima Yesus dulu baru ngerti, oh mencuri itu salah, membunuh itu berdosa. Oh tidak. Semua orang di dalam agama mengerti mencuri itu salah, membunuh itu salah. Kenapa, saudara? Itulah natural theology yang termanifestasi
di dalam hati nurani manusia yang memang Tuhan sudah tanamkan di dalam sensus divinitatis tadi sebagai natural law, hukum alam, ya. Nah, maka Francis Turretin, seorang teolog post reformation di dalam masa high ortodoksi, ya, menjelaskan bahwa necessarily, ya, secara pasti apa yang Tuhan berikan ini termasuk a knowledge of God the lawgiver, ya. Jadi manusia itu tahu pengenalan akan Allah, bahwa Allah itu adalah sebagai satu pribadi yang memberikan satu hukum di dalam batin setiap manusia. Nah, itu bagian daripada natural theology, alami, saudara, ya. Tidak harus jadi orang Kristen dulu untuk mengerti ini salah, itu betul, dan sebagainya. Yang ketiga, saudara, natural theology itu juga termanifestasi di dalam satu pemahaman tentang Allah, ya, apprehensions of the divine, melalui satu cara, yaitu purely rational investigation, secara murni investigasi melalui akal budinya. Nah, itulah sebabnya pagan philosopher, para filsuf-filsuf kafir yang tidak mengenal kekristenan, telah mengembangkan satu konsep filsafat natural theology, ya. Nah, ini kita lihat misalkan di dalam pemikirannya Socrates, Plato, Aristotle, kaum Stoik, Epicurus, dan seluruh filsafat-filsafat Yunani, pagan philosopher, itu mereka juga berbicara tentang natural theology, saudara. Bahwa melalui akal budi manusia, ya, melalui pemikiran manusia, percaya ada sesuatu pribadi yang besar yang mengatur alam semesta ini dan sebagainya. Nah, itu muncul dalam bentuk dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi, dan sebagainya, ya. Tetapi ingat, ya, natural theology ini teologi yang terbatas, karena manusia jatuh di dalam dosa, maka tidak mungkin manusia bisa menemukan Allah yang sejati melalui natural theology. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu gambaran tentang keberadaan natural theology. Nah, sekarang bagaimana pemikiran para post-reformation tentang hal ini? Nah, di dalam perkembangan pemikiran natural theology daripada post-reformation atau reform ortodoksi, ini tidak berbeda dengan para reformator, ya. Mereka tidak menyangkali keberadaan natural theology di dalam Alkitab. Mazmur 19, Roma pasal 1 itu jelas berbicara tentang natural theology. Tetapi para teolog di dalam masa post-reformation ini juga sama pemikirannya tentang natural theology dengan reformator, yaitu apa? Di dalam keberdosaan manusia, natural theology tidak mungkin bisa membawa manusia mengenal Allah yang benar. Nah, ini, saudara, inilah keterbatasan natural theology, inilah limitasi daripada natural theology. Maka, saudara, di dalam pemikiran para post-reformation dan seluruh pemikiran teolog-teolog reform, mereka selalu membedakan dua hal ini. Alam, ya, nature, dan Alkitab itu memperkenalkan Allah sebagai pencipta. Betul, ya? Saudara kalau melihat alam, saudara tahu ada penciptanya. Itu natural theology. Di dalam Alkitab, ya, wahyu khusus Allah, Alkitab juga memperkenalkan Allah sebagai pencipta, yaitu tadi, ya, Roma 1, kemudian Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan dan sebagainya, termasuk Mazmur 19, itu berbicara tentang Allah sebagai pencipta. Namun, saudara lihat, hanya di dalam Alkitab saja yang memperkenalkan Allah sebagai penebus. Alam semesta ini, natural theology, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah memperkenalkan Allah sebagai penebus. Itulah sebabnya natural theology tidak cukup untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya di dalam supranatural theology, yaitu Alkitab, Allah kembali memperkenalkan dirinya sebagai penebus. Saudara sekalian, kalau saudara pernah mengikuti materi yang saya berikan di dalam institusio, ya,
Institute of Christian Religion, Calvin menggunakan istilah duplec cognitio Dei. Ya, duplec itu artinya dua, cognitio itu pengenalan, Dei itu Allah. Dua pengenalan tentang Allah. Dan dia mengatakan hal yang sama. Bahwa hanya di dalam Alkitab itu Allah kita kenal sebagai Allah pencipta sekaligus Allah penebus. Ya, duplec cognitio Dei. Mengenal Allah dengan dua cara, pencipta dan penebus. Nah, ini tidak ditemukan di dalam natural theology. Itulah sebabnya di dalam pandangan teologi reform, meskipun mereka tidak menolak natural theology, orang-orang reformator dan post-reformation semuanya sepakat. Natural theology membutuhkan supranatural theology. Natural theology harus dilihat, harus dipahami, harus dimengerti dengan pertolongan dari supranatural theology. Barulah natural theology bisa berfungsi kembali dengan normal. Artinya begini, saudara. Orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar memakai natural theology pasti keliru memahami pencipta alam semesta ini. Itu loh. Mereka tahu alam semesta ini ada yang menciptakan. Tapi siapa? Oh, Dewa Zeus. Oh, Allah ini. Oh, Allah itu. Oh, dewa ini, dewa itu, macam-macam. Keliru, saudara. Ya, karena manusia berdosa. Nah, itulah sebabnya ketika kita mau memahami natural theology dengan benar, natural theology ini harus ditolong dengan satu supranatural theology untuk kita bisa memahami natural theology dengan benar. Oh, ternyata yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Tritunggal. Allah yang benar, Allah yang sejati. Kok bisa? Dari mana kita tahu? Dari supranatural theology, yaitu Alkitab. Jadi dengan kata lain, supranatural theology inilah yang menerangi natural theology. Ya, menerangi natural theology sehingga kita bisa mengerti natural theology ini dengan tepat dan benar. Jadi saudara, saya kutipkan seorang post-reformation theologian, Johann Heinrich Alsted, ya, mengatakan bahwa kita orang percaya tidak berurusan dengan false or reprobate natural theology. Kita orang percaya tidak berurusan, ya, tidak berhubungan dengan natural theology yang keliru, yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar, ya, yang bertentangan dengan supranatural theology. Tetapi kita itu berhubungan dengan a true natural theology, natural theology yang sejati, natural theology yang benar, ya, milik orang pilihan, the electus homo, yaitu satu natural theology yang subordinate, ditaklukkan, ditundukkan kepada supranatural theology. Nah, ini yang benar, saudara. Jadi, saudara sekarang mengerti, ya, kenapa kok Tuhan memberikan kepada kita Alkitab, wahyu khusus. Karena wahyu umum yang menjadi dasar natural theology itu sudah tidak cukup, saudara, untuk membawa kita mengenal Allah yang benar. Kita membutuhkan satu bentuk pengenalan akan Allah yang bersifat supranatural atau supernatural, yaitu adalah firman Allah, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang juga ditegaskan oleh Richard Muller, ya, di dalam bukunya. Di dalam kalimat yang menarik ini, Muller mengatakan, di dalam kacamata daripada Holy Scripture, ya, kitab suci, baik kacamata dari penciptaan, kacamata dari ciptaan, creatures, dan kacamata dari Jesus Christ dapat diidentifikasi atau dapat dilihat dengan jelas. Hanya dengan memakai kacamata firman Allah, Holy Scripture, ya, kacamata tentang penciptaan, dan kacamata tentang siapa Yesus itu dapat dipahami dengan benar, ya. Kalau tidak pakai Holy Scripture, kitab suci ini, tidak mungkin kita bisa mengenal siapa diri kita. Kita juga tidak bisa mengenal
siapa itu Tuhan Yesus. Jadi dia mengatakan kita sampai kepada satu model yang mengenal atau satu pemikiran yang mengenal two kinds of natural theology. Dua macam natural theology. Yang satu bersifat pagan, kafir, dan itu keliru. Dan yang lain itu adalah satu bentuk natural theology yang sudah ditebus, ya. Ditebus itu artinya melalui Kristus, melalui supranatural theology yang menjadi milik kategori of theologia vera, the true theology, ya. Theologia vera itu artinya teologi yang benar. Dan menjadi milik supernatural teologi atau teologi revealed theology, teologi yang dinyatakan, yang diwahyukan, yang mengajarkan baik Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai penebus. Duplec cognitio Dei. Ini yang tadi kita sebutkan di atas. Jadi saudara lihat, ada dua macam natural theology menurut Muller. Yang satu keliru, yang satu benar. Yang keliru karena itu tidak diterangi oleh supranatural theology, yang benar karena telah diterangi oleh supranatural theology, yaitu Holy Scripture, ya. Jadi saudara sekalian, melalui pemikiran-pemikiran ini sampai di sini, saya menolak satu asumsi yang tadi di depan saya pertanyakan, apakah teologi reform itu menolak natural theology secara mutlak? Jawabannya jelas tidak, ya. Reformation dan post-reformation theology tentu tidak menolak natural theology. Mereka hanya menolak natural theology yang keliru, yang salah. Tetapi mereka menerima natural theology yang sudah diterangi oleh supranatural theology. Nah, itu jawaban yang benar. Saudara-saudara, keberadaan natural theology ini telah menjadi pembicaraan, ya, di dalam masa post-reformation. Sekali lagi, hubungan antara natural theology dengan supranatural theology ini menjadi penting. Tadi saya sudah menjelaskan hubungannya seperti apa, tetapi di dalam masa itu ada beberapa kelompok-kelompok pemikir, arus pemikiran teologi yang salah mengerti tentang hubungan natural theology dengan supranatural theology. Yang pertama, kelompok Arminian, ya. Saudara, kelompok Arminian itu memiliki satu pemikiran yang keliru. Dan mereka berkata bahwa natural theology adalah dasar atau fondasi dari supranatural theology. Coba saudara pikirkan, ya. Natural theology adalah fondasi, dasar, ya, daripada supranatural theology. Salahnya di mana, saudara? Saudara harus berpikir kritis, ya. Jadi orang Kristen harus pakai akal budi untuk terus diperas mengerti firman Tuhan dengan benar. Salahnya di mana? Kalimat ini mengindikasikan supranatural theology itu bergantung kepada natural theology, ya. Ini terbalik dengan konsep daripada reform dan post-reformation, saudara. Justru supranatural theology adalah fondasi daripada natural theology, ya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal pertama yang keliru, ya, dari kelompok Arminian. Kelompok kedua itu dari bidat Socinian, ya, dari pendirinya bernama Faustus Socinus, salah satu musuh daripada orang-orang reform di dalam abad ke-16. Kelompok Socinian mengatakan supranatural theology hanya melengkapi natural theology sejak zamannya Adam. Hanya melengkapi. Jadi sebenarnya natural theology ini baik-baik saja, tidak apa-apa. Gitu. Cuma hanya perlu sedikit diperlengkapi. Di dalam pandangan reform tidak, saudara. Supranatural theology ini bukan sekedar melengkapi, tapi ini mengkoreksi, ya, membetulkan, menerangi daripada kesalahan-kesalahan natural theology. Nah, ini perbedaannya, ya. Nah, pertanyaan di dalam poin ini, kenapa kok mereka berpikir seperti ini? Natural theology
adalah fondasi dari supranatural theology. Supranatural theology hanya bersifat melengkapi natural theology. Saudara, kedua pemikiran ini didasarkan kepada satu presuposisi, asumsi dasar, bahwa dosa di dalam diri manusia itu tidak terlalu parah. Nah ini ya, dua arus teologi ini meremehkan dampak dosa dan meremehkan nilai supranatural teologi. Jadi menurut Arminian dan Socinian, dosa itu tidak sampai merusak manusia itu demikian parah lah. Manusia itu masih bisa memakai akal budinya, melihat alam semesta untuk mengenal dan menemukan Allah yang benar. Ya, ini mirip pandangan daripada Thomas Aquinas. Saudara, teologi reform jelas menolak hal ini ya. Kalau saudara tahu, salah satu doktrin di dalam Tulip, total depravity, mengajarkan dosa itu merusak keseluruhan kehidupan manusia. Seluruh aspek manusia. Tidak ada bagian di dalam diri manusia termasuk akal budinya yang tidak tercemar oleh dosa. Itu konsep di dalam pemikiran teologi reform. Itulah sebabnya kita harus dilahirbarukan, kita harus mendapatkan supranatural teologi, baru kita bisa mengenal Allah. Ya. Jadi saudara, inilah perbedaan ya antara reform dengan Arminian, reform dengan Socinian di dalam memahami hubungan natural teologi dengan supranatural teologi. Nah, sekarang kita akan lihat saudara, persamaan dan perbedaan natural teologi dengan supranatural teologi. Ada persamaannya saudara. Ya, persamaannya apa? Nah, persamaannya adalah bahwa kedua teologi ini, baik natural dan supranatural, ini sama-sama dari Allah, ya. Tuhan yang memberikan kepada kita. Natural theology diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, supranatural theology Tuhan berikan sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Dan kedua teologi ini juga sama-sama didasarkan kepada revelation of God. Maka disebut dengan teologia revelata, ya. Jadi teologia yang didasarkan kepada pewahyuan Allah, penyingkapan diri Allah. Itulah sebabnya saudara, di dalam pemikiran post-reformation mereka mengatakan bahwa ultimate cause, ya, penyebab utama daripada kehadiran natural theology dan supranatural theology tidak lain tidak bukan ya Allah sendiri. Karena Allah yang memberikan itu kepada manusia sebelum dan sesudah jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, sekarang saya perkenalkan ya beberapa istilah-istilah penting yang berhubungan dengan filsafat di dalam post-reformation. Ultimate cause sama-sama Allah. Tapi perbedaannya lebih banyak antara natural theology dengan supranatural theology. Saya ulangi ya, persamaannya sama-sama datang dari Tuhan sebagai ultimate cause, penyebab yang paling utama. Tapi perbedaannya saudara, proximate cause. Nah, istilah ultimate cause, proximate cause, ya, ini semua adalah dari filsafat Aristoteles yang minggu lalu saya jelaskan. Sekarang contohnya sangat jelas sekali, ya. Mereka memakai istilah-istilah yang dipakai oleh filsafat untuk menjelaskan teologi agar bisa lebih gampang dimengerti. Perbedaan antara keduanya jauh lebih banyak. Pertama, proximate cause. Jadi proximate cause itu apa? Penyebab jarak dekat, ya. Kalau ultimate cause itu penyebab jarak jauh, yaitu Allah. Proximate cause penyebab dekatnya itu berbeda. Natural theology itu didasarkan kepada nature, ya, alam, yang tadi saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Sedangkan supranatural theology itu proximate cause-nya adalah firman Allah, the word of God. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya melalui firman-Nya. Natural theology berdasarkan alam semesta, berdasarkan akal budi manusia. Nah, kedua perbedaannya, natural theology terdampak dosa. Ya, tadi sudah saya jelaskan.
Sedangkan supranatural theology justru diberikan untuk membereskan dosa. Ini perbedaan yang kedua, ya. Yang ketiga, saudara, istilah lain efficient cause. Penyebab yang efisien daripada keduanya ini juga berbeda. Natural theology, efficient cause-nya adalah akal budi manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Manusia pakai akal budinya melihat alam untuk mentafsirkan Allah. Oh, Allahnya ini. Oh, Allahnya itu, ya. Sedangkan efficient cause, penyebab efisien daripada supranatural theology adalah anugerah Allah, the grace of God, dan Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang mencelikkan kita, sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Ya, efficient cause. Yang keempat, material cause-nya juga berbeda. Natural theology adalah hukum alam yang ditanamkan dalam batin manusia. Ini yang tadi Calvin tekankan sebagai seed of religion, sensus divinitatis. Ya. Tetapi supranatural theology juga memiliki material cause yang berbeda, penyebab materi yang berbeda, yaitu apa? Diberikan secara khusus kepada orang pilihannya. Jadi supranatural theology ini tidak Tuhan berikan kepada semua orang seperti natural theology, saudara. Hanya orang pilihan Allah yang diberikan anugerah melalui Roh Kudus, dilahirbarukan, pikirannya dicelikkan, bisa mengenal Allah yang benar. Ini perbedaannya, ya. Material cause-nya itu berbeda. Yang kelima, ini tadi yang sudah saya katakan, saudara, bahwa natural theology itu diberikan sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Bahkan sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia tidak pernah sempurna mengenal Allah. Karena natural theology tidak pernah memperkenalkan Allah sebagai Allah penebus, God the Redeemer, ya. Hanya single cognitio Dei. Tetapi supranatural theology itu adalah teologi yang bersifat sempurna meskipun diberikan sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Karena di dalam supranatural theology lah manusia mengenal Allah yang benar. Nah, ini yang akan kita lihat di dalam perbedaan yang keenam. Tujuannya berbeda. Natural theology hanya menyatakan Allah sebagai pencipta. Sedangkan supranatural theology menyatakan Allah sebagai Allah penebus. Ya, ini 6 perbedaan di antara natural theology dengan supranatural theology. Jadi saya harap saudara bisa sekarang menghubungkan keduanya ini. Oh, natural theology itu apa? Supranatural theology itu apa? Hubungan keduanya bagaimana? Semua harus jelas, jangan terbalik. Kalau saudara terbalik, nanti saudara mengulang kesalahan Arminian dan Socinian. Nah, saudara sekalian, di dalam perkembangan abad-abad selanjutnya, ada sesuatu yang terjadi di dalam pemikiran orang-orang di dalam memahami natural theology ini. Ya, itu ada dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme pada masa akhir ortodoksi atau late ortodoksi. Saya sudah menjelaskan ini di dalam pertemuan kedua tentang 3 masa pembagian reform ortodoksi. Kalau saudara belum lihat, silakan dilihat early ortodoksi, high ortodoksi, dan late ortodoksi. Nah, di dalam masa late ortodoksi ini, filsafat rasionalisme dari René Descartes, Christian Wolff itu merajalela di dalam masa itu, sehingga mau tidak mau mempengaruhi teologi. Ya, ingat ya saudara, teologi itu bukan di atas awan-awan yang tidak berkorelasi dengan zaman, selalu berinteraksi dengan zaman, bahkan hingga hari ini. Itulah sebabnya Muller memberikan analisa kepada kita yang baik, ya. Di dalam masa late ortodoksi, di dalam masa itu pengaruh filsafat rasionalisme begitu kuat, akal budi itu dilihat atau dipandang sebagai principium cognoscendi theologiae. Nah, ini istilah yang juga saya jelaskan di dalam pertemuan ketiga, ya.
Teologi reform dibangun di atas dua fondasi, ibarat kaki kiri dan kaki kanan. Principium essendi dan principium cognoscendi. Saudara nanti lihat, ya. Awal daripada pemikiran itu adalah principium cognoscendi, itu adalah firman Allah. Nah, sekarang di dalam pengaruh rasionalisme itu bergeser menjadi akal budi. Jadi di dalam pengaruh filsafat rasionalisme, akal budi ini sangat ditonjolkan, sangat diagungkan sekali, seolah-olah ini menjadi yang paling ultimate, yang paling penting. Dan Muller mengatakan, maka sebagai akibatnya, natural teologi seringkali dilihat sebagai dasar teologi, di mana sebuah sistem teologi itu harus dibangun di atasnya. Ya, jadi ini mengulang kembali kesalahan daripada Arminian dan Socinian. Saudara, inilah pengaruh daripada filsafat rasionalisme yang mempengaruhi beberapa pemikiran daripada post-reformation. Jadi, principium cognoscendi yang mestinya adalah Alkitab, firman Allah, sekarang bergeser menjadi akal budi. Nah, saya akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Saya akan memberikan rangkuman daripada apa yang kita bicarakan, relasi natural theology dengan supranatural theology di dalam sebuah diagram. Teologi reform sekali lagi tidak menolak natural theology yang benar, ya. Kita menolak yang salah. Nah, bagaimana hubungan natural theology yang benar dengan supranatural theology itu digambarkan di dalam grafik seperti ini. Saudara lihat ada lingkaran yang besar, saya sebut sebagai supranatural theology, ya. Di dalam lingkaran besar ini, teologi yang benar, teologi yang berdasarkan wahyu khusus Allah ini, di dalamnya ada lingkaran kecil yang kita sebut sebagai true natural theology. Teologi alam yang benar, ya, yang sejati. Jadi kita tidak bicara false natural theology, kita menerima true natural theology. Jadi dengan kata lain, saudara, natural theology yang benar ini adalah bagian dari supranatural theology. Saya ulangi ya, natural theology yang benar ini itu merupakan bagian dari supranatural theology. Karena supranatural theology inilah yang mengkoreksi, yang menerangi, yang membereskan segala kelemahan-kelemahan daripada natural theology karena dosa. Nah, ini kesimpulan dari Richard Muller. The truth of natural theology, ya, kebenaran tentang natural theology itu bukan dipisahkan dari supernatural theology, ya, jangan dipisahkan karena dua-duanya ini dari Allah, saudara. Tetapi mereka semua termasuk di dalam tubuh daripada revealed doctrine. Nah, ini baik natural theology maupun supranatural theology, ini sama-sama adalah pewahyuan dari Allah. Allah yang sama, saudara, ya. Nah, jangan dipisahkan daripada supranatural theology, bukan karena natural theology itu adalah berdasarkan rational foundation, tetapi, ini yang saya garis bawahi yang penting, tetapi karena natural theology itu adalah kebenaran-kebenaran belongs to the higher truth, ya, adalah kebenaran-kebenaran yang menjadi milik kebenaran yang lebih tinggi, yaitu supranatural theology. Sehingga kalau digambarkan sebagai diagram, ya gambarnya seperti ini. Natural theology adalah bagian daripada supranatural theology. Kedua-duanya dari Allah. Maka ketika kita sekarang mengerti tentang firman Tuhan, kita mengerti Alkitab dengan benar, saudara membaca Roma pasal 1, melihat alam semesta ini, saudara tahu alam semesta ini diciptakan bukan oleh dewa A, dewa B, Allah ini, Allah itu, tetapi diciptakan oleh Allah yang menyatakan diri di dalam supranatural theology, yaitu the God Trinity, Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah
pergumulan tentang natural theology dan supranatural theology di dalam masa post-reformation. Saya harap materi ini boleh memberikan kepada kita satu pencerahan ya, untuk mengerti dua macam teologi ini, hubungannya bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti di dalam pertemuan berikutnya kita masih akan mengupas pokok-pokok pemikiran daripada post-reformation dogmatics. Materi kita sampai di sini dan kita bersyukur kepada Tuhan, semoga materi ini jadi berkat bagi saudara. Amin.